Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala radhiyallahu ta'ala anhu lil imam Ahmad bin Zanah al-Habashi fi kitab Risalatul Jami'ah yaqul wa min adabil wujubi ta'atil qalb wa min ta'atil qulub al-imanu billah wal yaqin wal ikhlas wa tawadu' wan nasiha lil muslimin wasyakha wa husnul dhan wa ta'dim sa'arillah wa syukru ala ni'amillah kal islam wa ta'ah wa sa'irin ni'am. Sampailah kita di dalam bab tentang masalah wa min adab wujuba ta'atil qalb, termasuk salah satu bentuk kesopanan, termasuk daripada orang-orang itu yang memiliki adab, yaitu ketika hatinya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di zaman sekarang banyak seseorang itu cuman memperhatikan zahirnya saja, tanpa mereka memperhatikan hati. Bahwasanya zahir ini seringkali menipu seseorang yang kelihatannya dia pandai berbicara, yang kelihatannya dia itu suka berceramah, bisa menasehati orang, tetapi hatinya tidak sesuai apa yang sering disampaikan. Ini fenomena akhir zaman akan terjadi seperti itu. Di halayak ramai dia bak seperti malaikat. Ketika di hadapan banyak orang dia seperti malaikat. Tutur katanya dijaga, tindak tanduknya dijaga, segala bentuk daripada pembicaraan kalimatnya pun tertata. Tapi ketika sendirian tidak ubahnya seperti musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak terjadi pada akhir zaman. Ketika di halayak ramai dia seperti malaikat, tetapi ketika sendirian seperti iblis, naudzubillah min dzalik. Ini fenomena akhir zaman. Sesungguhnya hati ini adalah sesuatu yang paling penting, karena hati adalah tempat pandangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan al-qalb kamal baitul khalaq. Hati ini seperti kamar mandi, seperti toilet. Beliau mengatakan hati ini seperti toilet. Kenapa dikiaskan seperti toilet? Toilet itu tempat seseorang membuang kotoran. Itulah hati. Hati ini adalah satu organ yang paling rentan untuk kedapatan yang namanya, ini anak-anak ini suruh diam dulu. Ini ceramahnya butuh konsentrasi soalnya. Jadi suruh tenang dulu. Jadi yang namanya hati ini seperti baitul khalaq, tempat daripada kotoran. Sedangkan seseorang itu yang paling rentan terkena kotoran ini bukan fisik. Kalau fisik bisa kita obati atau kita bersihkan dengan sabun atau dengan kalau pakaian bisa dengan deterjen. Tetapi kalau hati tidak bisa. Kita mau bersihkan bagaimana ketika terkena kotoran? Apa itu kotoran hati? Kotoran hati nanti yang akan disebutkan. Dan ini merupakan sesuatu yang akan menghalangi hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seseorang sudah hatinya buruk, meskipun dia setiap hari beribadah, setiap hari dia bersedekah, tiap hari dia ini menghatamkan Al-Quran sekalipun, tiap hari dia berpuasa, tetapi memiliki hati yang buruk, maka semua itu akan terhalang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah hakikat orang-orang yang benar tertipu
yaitu orang yang tidak pernah memperhatikan hatinya, selalu teledor kepada hatinya. Wajahnya tersenyum, badannya membungkuk, tetapi hatinya luar biasa marahnya. Ini orang-orang yang tertipu. Sedangkan di zaman ini sering yang namanya pencitraan, sering yang namanya propaganda, sering menggunakan tipu muslihat. Kelihatannya luar biasa, lek coro pejabat itu belusuan ya. Belusuan memperhatikan rakyat miskin, tapi korupsinya gede-gedean ya. Seperti ini, orang memperhatikan dengan zahirnya, tetapi secara batinnya nggak pernah diperhatikan. Begitu juga dengan manusia, dia pandai beribadah, dia melakukan sunnah-sunnah, tetapi hatinya selalu berpikiran buruk, hatinya selalu tidak berbuat baik, maka dia menjadi orang-orang yang tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ta'atil qalb, termasuk daripada ketaatan hati, al-imanu billah, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yakin wal ikhlas, seperti yang minggu kemarin kita jelaskan apa itu ikhlas. Wat tawadhu, orang kalau hatinya sopan, orang kalau memiliki hati yang baik, biasanya dia tawadhu, rendah hati. Wan nasihah lil muslimin, dia senang menasehati umat Islam, suka memperhatikan umat Islam, suka memperhatikan daripada tetangga-tetangganya. Kalau ada tetangganya nggak sholat, dia menegur. Kalau ada tetangganya berbuat maksiat, dia menegur. Kalau tetangganya berbuat salah, dia menegur. Ini merupakan tanda kalau dia memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bedanya kita yang beragama Islam dan bukan orang beragama Islam. Orang yang beragama Islam itu dia selalu menggunakan lisannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menggunakan apapun yang Allah berikan fasilitas kepadanya selalu digunakan untuk mendekatkan orang dan mengajak seseorang untuk dekat kepada Allah dan dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini sifat bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih. Wa nasihat lil muslimin, selalu dia dimanapun dia berada dia memberikan nasihat, memberikan daripada pengarahan. Dan ini termasuk manusia yang paling mencintai kita, golongan teman, golongan sahabat yang benar-benar sejati, yaitu manusia yang selalu menasehati kita ketika kita di dalam keterpurukan atau kita dalam keadaan bermaksiat. Mereka mendatangi rumah kita, mengetuk rumah kita, mengajak untuk bertaubat, mengajak untuk kembali ke jalan Allah. Ini adalah hakikat daripada sahabat. Dan sesungguhnya hakikat daripada musuh ketika mereka tiap hari melihat kita bermaksiat, tapi tidak sedikit pun mereka menasehati kita. Ini hakikat musuh yang paling besar di hadapan kita, karena membuat kita semakin jauh kepada Allah. Dan tidak sedikit pun kita dinasehati. Kamu kenapa kok tidak sholat? Kamu kenapa kok berbuat maksiat? Tidak pernah menegur seperti itu. Maka ini adalah hakikat musuh yang benar-benar nyata di hadapan kita. Mending kalau kita lewat dilempari batu, ini mending. Tetapi kalau kita punya sahabat, kita punya tetangga, kita bersosialisasi di masyarakat, ketika kita berbuat salah, kita tidak diingatkan oleh mereka, maka mereka tidak dikatakan sebagai kawan, tapi mereka adalah lawan yang paling dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman sekarang ini kadang-kadang orang keblinger, yang dipuji orang-orang yang cuek. Ini tetangga saya ini luar biasa, ini nggak pernah menasehati saya. Cuek is the best ya. Cuek itu yang paling utama. Dan tetangga saya ini luar biasa sekali, gak tahu ngurusi urusannya uang, terus ngurusi awake dhewe. Ini salah ini. Kalau menurut syariat, menurut Nabi Muhammad, yang semacam ini salah. Tetapi ini adalah suatu sudah menjadi fenomena yang benar. Wong sing bener, wong sing gak tahu ngurusi uang. Padahal ini yang salah. Orang yang paling salah di hadapan Allah, di hadapan Nabi Muhammad, ya orang semacam ini. Gak pernah mereka menasehati daripada saudara-saudaranya ketika dia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menasehatinya pun harus berhati-hati. Yang pertama, jika seseorang menasehati seseorang, yang pertama kriterianya itu harus ada mahabbah, harus ada cinta, harus benar-benar ada kesungguhan hati, harus ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang mau menasehati orang atau seseorang yang ingin mau ceramah, mau khutbah, yang paling mereka utamakan itu adalah hati. Jika seseorang berceramah, jika seseorang di dalam majelis ta'lim menasehati seseorang, dia merasa dirinya lebih afdol
daripada yang dinasehati, atau merasa dirinya lebih alim daripada orang yang mendengarkan, atau dia merasa lebih soleh daripada orang yang mendengarkan, maka dia akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada manfaatnya. Maka sebetulnya di dalam kehidupan kita ini, sebetulnya kita ini adalah permainan hati. Bagaimana kita beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita berprasangka antara satu dengan yang lain. Kalau seseorang itu berceramah, dia merasa dia ini guru, dia merasa dia ini adalah orang-orang yang mendidik, maka ilmu tersebut tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika seseorang menasehati seseorang, itu merupakan nurnya Allah, itu merupakan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka menasehati seseorang, ada sifat sombong, ada sifat takabur, ada sifat merasa lebih daripada yang dinasehati, maka nur tersebut, cahaya tersebut sudah terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu tersebut akan menjadi menguap, maka ilmu tersebut tidak akan sampai ke hati umat yang memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan termasuk juga seseorang itu yang hatinya taat kepada Allah, yaitu wasyakha, dia adalah dermawan. Dia adalah orang-orang yang selalu memberikan rezekinya kepada yang membutuhkan, terlebih kepada orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman sekarang ini fenomena yang ada, mereka itu sibuk untuk memperbaiki masjid, sibuk untuk memperbaiki musola, tetapi tidak sibuk untuk mendidik orang-orang agar masuk ke dalam musola. Sebagus apapun masjidnya, kita bisa melihat masjid besar-besaran, masjid bagus, pakai AC, ruangannya ISO segala macam sudah, tetapi jamaahnya berapa orang? 4 orang, 5 orang, kadang 10 orang. Di Malang itu ada masjid yang sampai habis 300 miliar. Itu gitu bakso tsunami gue. Lah masjid 300 miliar. Lah kok jamaahnya cuma 10 orang? Apa yang salah ini? Apakah bangunannya kurang bagus? Apakah bangunannya kurang indah? Tidak sama sekali. Tapi cara ketika mengajak seseorang ke jalan Allah itu dengan cara yang salah. Bukan masjidnya yang harus diperbaiki, bukan musolanya yang harus diperbaiki, tapi akhlak. Bagaimana manusia ingin atau berhasrat ketika menuju ke masjid atau berhasrat menuju ke musola. Mana mungkin musola ini ada isinya kalau tidak ada para pendakwah? Mana mungkin orang ini sadar pentingnya orang ini beribadah kepada Allah kalau tidak ada orang yang di luar ini berceramah? Tidak ada para dai, mana mungkin mereka tahu? Dan mana mungkin mereka mau masuk ke masjid? Mana mungkin mereka masuk ke dalam musola? Kecuali mereka yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini rupanya sudah mulai dikatakan oleh Nabi Muhammad akan tampak di akhir zaman. Pondok pesantren mereka miskin, majelis ta'lim mereka ini miskin, tetapi masjid luar biasa bermegah-megahan. Ini akan terjadi. Maka kalau kita melihat fenomena zaman, ini yang kenyataan sesuai yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kitabnya Al-Barzanji, Asrati fi alamati sa'ah, daripada tanda-tanda besar hari kiamat akan tampak bahwasanya masjid itu sudah tidak ada lagi yang terbuat dari gedek begitu ya, dari bambu sudah tidak ada lagi. Masjid terbuat dari dinding-dinding yang kokoh, lantainya marmer sudah ditampakkan. Maka samping-samping rumahnya terbuat dari rumah-rumah yang bagus, dan melihat majelis ta'lim dan melihat daripada pondok pesantren keadaan miskin, bahkan di bawah garis kemiskinan. Ini akan tampak. Mana mungkin ya Rasulullah, kata para sahabat, mana mungkin itu terjadi? Ya itu akan terjadi. Maka benar, saat ini sudah terjadi. Masjidnya bagus, ruangannya AC, jamaahnya cuma 3-4 orang. Naudzubillah min dzalik. Dan di situ salah satu daripada seseorang itu ketika dia taat kepada hatinya, dia wassakha, dia harus dermawan untuk membantu daripada orang-orang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal husnudzan, dan dia berprasangka baik kepada seluruh hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal husnudzan wa ta'dzim sa'airillah, dan dia harus menghormati segala sesuatu yang telah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syukru ala ni'amillah, dan dia harus bersyukur atas segala yang telah Allah berikan kepada dia maupun kepada orang lain. Salah satu bentuk seseorang
yang dia ini sering kali bermasalah kepada Allah, yaitu manusia yang sering protes atas rezeki orang lain. Dia ini sering kali protes dan sering tidak suka dengan kenikmatan orang lain. Kalau ada tetangganya dapat kenikmatan, kalau ada tetangganya dapat suatu rezeki, sakit hatinya. Ini orang-orang yang protes atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini apa sebab? Kedangkalan akidah. Jauhnya mereka daripada pengertian kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ala ni'amillah, dia harus benar-benar mengagungkan ada segala nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kal Islam, tidak ada kenikmatan yang paling besar, tidak ada rezeki yang paling besar melebihi kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ta'ah, dan dengan taat. Tidak ada yang lebih besar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bentuk ketaatan ini merupakan suatu panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk taat. Dan tidak mungkin kita bisa menjadi taat kecuali Allah yang telah menginginkan kita menjadi hamba yang taat. Jadi kita taat itu kehendak Allah, kita maksiat juga kehendak Allah. Dan ketika seseorang dibuat taat, itu pertanda Allah yang telah menghadap kepada kita. Kalau kita sholat, itu bukan kita yang menghadap kepada Allah, bukan, tetapi Allah yang telah menghadap kepada kita. Apa daya kita sebagai manusia? Tidak mampu kita. Siapa kita ini? Kita cuma manusia, yang nafas pun kita diberikan oleh Allah. Jadi ketika Allah ingin bertemu dengan kita, ketika Allah dalam keadaan cinta kepada kita, maka kita dibuat taat kepada Allah. Dan kita dibuat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya Allah menghadap dulu kepada kita. Subhanallah. Jadi ketaatan ini merupakan suatu hal yang paling besar diberikan kepada hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita taat, maka semakin besar itu adalah bentuk perhatian Allah kepada kita. Kalau Allah sudah memperhatikan kita, apa yang ingin kita lakukan? Tidak ada. Apalagi yang ingin kita raih lagi? Tidak ada. Tidak ada sesuatu yang paling besar melainkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasa'ir ni'am, termasuk daripada ketaatan hati, kita ini bersyukur atas segala apapun yang Allah berikan kepada kita. Wasabru 'alal bala, termasuk ketaatan hati, kita sabar atas bala, atas musibah yang telah Allah tentukan kepada kita. Mithlu amrad, seperti orang-orang yang dalam keadaan sakit, mereka ini harus sabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mihan wal mautul ahibbah, termasuk daripada kita dalam keadaan cengkeraman orang-orang yang jahat, maka kita harus bersabar, maka itu pasti akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal mautil ahibbah, termasuk kita kehilangan orang-orang yang kita cintai. Jika kita bisa berprasangka baik kepada Allah dan kita bisa menjadi orang yang ikhlas, maka di situ akan timbul daripada bertambahnya rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nasihat yang paling besar yaitu adalah kematian. Kalau kita tidak bisa mengerti nasihat atas kematian, maknanya sudah tertutup hati kita. Naudzubillah min dzalik. Salah satu ciri-ciri orang yang pasti bisa dipastikan ya, dia ini mati su'ul khatimah, matinya pasti dalam keadaan dibenci oleh Allah. Itu manusia yang ketika diceritakan tentang masalah surga, dia nggak tertarik. Ketika diceritakan masalah neraka, dia nggak takut. Ini salah satu orang yang matinya su'ul khatimah, naudzubillah min dzalik. Ini disifati oleh hadis Sahih Al-Tirmidzi. Dikatakan tanda-tanda besar bisa kita berkeyakinan dia mati dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah. Ketika diceritakan surga, untuk apa surga? Nanti aja berbicara surga. Kita masih umur 40 tahun, kita masih berumur 30 tahun, masih panjang usia kita. Ini orang-orang yang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah semacam itu. Dan begitu juga dengan orang-orang ketika diceritakan bagaimana azabnya Allah dalam Al-Quran, bagaimana siksanya Allah dalam Al-Quran, bagaimana Allah yang akan mengazab seseorang di alam kubur, akan mengazab daripada alam mahsyar. Ada azab yang namanya yaumil hisab, sampai luar biasa, nggak tertarik, bahkan mereka guyonan. Enak deh rokok. Lah kok enak? Kalau kok enak? Iya enak. Kayak artis nanggon. Kadang dibuat guyon-guyonan. Masih enak di neraka itu, rokokan gak ada nyumbang, enak wis. Langsung semuruh dewe rokoknya. Kadang-kadang dibuat guyon-guyonan yang semacam itu. Ini kelihatannya ucapan-ucapan remeh,
Tetapi di situ ada athar, ada efek daripada hati yang memang tidak sedikit pun memikirkan daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap remeh daripada tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa faqdil mal wa tusallit asrar, termasuk daripada ketaatannya hati ketika kita ini kehilangan harta. Hartanya hilang, sepeda motor hilang, ya Allah, sedih begitu. Maka ketika dia bisa sabar, maka dia termasuk orang-orang yang hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai evaluasi, manusia ini seringkali jika kehilangan harta dia itu bingung. Tetapi jika kehilangan amal ibadah nggak pernah bingung. Ibarat seorang ibu ketika melihat anaknya tertidur, rumahnya dalam keadaan kebakaran, anaknya tertidur pulas. Kira-kira waktu rumahnya kebakaran, anaknya diapakan kira-kira? Dibangun, digebir baju, digepui supaya anak tadi bangun. Iya apa enggak? Karena khawatir terkena api. Tetapi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada api tadi, yaitu api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh ono anake gatangi subuh ya dijarno wae. Karena mereka pola pikirnya sudah terkontaminasi dengan keutamaan duniawi. Kalau kehilangan motor, oh dicaci maki anaknya. Tapi kalau kehilangan sholat, biasa-biasa saja. Kalau ketika anaknya bermaksiat, boncengan dengan yang bukan muhrimnya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tetapi ketika mereka menghilangkan daripada barang-barang yang diridhoi oleh Allah, orang tuanya nggak bergeming sama sekali. Ini merupakan sudah suatu logika yang terbalik. Logika terbalik, mereka lebih mengutamakan duniawi daripada mengutamakan ukhrawi, daripada mengutamakan akhirat. Maka dikatakan di situ wa tusallil asrar, termasuk daripada sabar melakukan ketika mereka ini sabar dalam keadaan wa tusallil asrar, yaitu dalam cengkraman orang-orang yang jahat. Wasrabul ala ta'ah, termasuk seseorang yang hatinya taat kepada Allah, yaitu orang yang sabar. Ka as-sabru nisful iman, sabar ini separuh daripada keimanan. Orang kalau mau tahajud gampang tahajud itu. Orang mau khatmul Quran 1 hari langsung khatam, gampang, semua orang bisa. Yang paling sulit, yang paling susah, yang paling sulit ini adalah sabar. Ini paling angel. Kalau semua orang untuk ibadah, semua orang bisa. Ambil orang pakai surban, semua orang bisa. Orang pakai jubah, orang berdakwah, semua orang bisa. Tetapi yang paling susah ini adalah seseorang ketika sabar, dan diuji daripada besar atau kecilnya seseorang itu ketika sabar. Dan sabar di sini seringkali sudah terkontaminasi juga. Sabar itu ketika yang bersangkutan dengan pribadi atau privasi kita. Kalau kita dicaci maki, kita harus sabar. Kalau kita dihina pribadi, kita harus sabar. Ketika berkaitan dengan pribadi atau sifatnya privat kita, itu kita harus sabar. Tetapi jika bersangkutan dengan Nabi Muhammad, kita nggak boleh sabar. Nabi Muhammad dicaci maki, sabar. Bukan sabar, ini tanda kemunafikan ini. Ketika sandal kita misalnya dimaling sama orang, apa yang kita lakukan? Dikejar, walaupun itu adalah sandal. Kalau misalnya motor kita, misal helm lah, helm kita mau diambil oleh seseorang, apa yang kita lakukan? Oh, kejar-kejaran di jalan. Hak iya atau tidak, saya yakin iya, untuk belani helm. Tapi ketika Nabi Muhammad dicaci maki, kita diam aja. Ketika syariat Rasulullah dihina, kita diam aja. Ini tanda kemunafikan seseorang. A'udzubillah min dzalik. Jadi sabar itu kita harus tempatkan pada tempatnya. Jika seseorang tidak bisa menempatkan kepada tempatnya, maka akan menjadi sesuatu yang salah. Segala sesuatu itu harus ditempatkan pada tempatnya. Keberanian bisa jadi itu adalah suatu hal yang buruk. Bisa kemarahan itu bisa menjadi sesuatu yang buruk ketika tidak pada tempatnya. Apa itu marah yang tidak ada pada tempatnya? Misalnya marah kepada anaknya dengan kehilangan harta benda, ini sesuatu yang salah. Ini merupakan sesuatu yang tidak benar. Tetapi marah untuk para musuhnya Allah itu menjadi sesuatu keberanian. Maka jika seseorang bisa menempatkan
pada tempatnya akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mohon maaf, soal masalah tidur dengan istri itu adalah kita meluapkan nafsu, tetapi meluapkan nafsu yang pada tempatnya maka menjadi nilai ibadah. Tapi ketika meluapkan nafsu bukan pada tempatnya akan menjadi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal syahwat pun jika pada tempatnya akan bernilai ibadah. Jadi hal apapun jika tepat pada tempatnya maka akan menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasabru 'anil ma'asi, dan sabar atas segala untuk kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasakhatu birizqi minallah, dan yakin kita beriktikad kalau rezeki itu adalah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau rezeki pasti datangnya kepada Allah, kita yakin kita nggak akan kecewa. Rezeki dikasih berapa aja dari Allah, nggak akan kecewa. Dan kita yakin kalau rezeki yang Allah berikan nggak mungkin tertukar. Iku mesti rezekiku, tapi dibujuki dengan itu. Ini orang-orang yang nggak punya memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngomong gampang ya, tapi ngelakoni setengah mati. Ya, jadi memang apa yang harus kita sampaikan di majelis yang mulia ini adalah sesuatu kadang-kadang yang orang tidak mau menyampaikan. Orang yang tidak mau menyampaikan kadang-kadang ini ketika disampaikan nanti ada yang tersinggung. Kalau disampaikan nanti nggak mau datang lagi ke majelis. Kalau disampaikan lagi nanti malah dia ini akan membuat memusuhi kita. Agar kalau kita sampaikan ini nantinya malah mereka tidak simpati kepada kita. Ini orang-orang para pendakwah, para dai yang sudah terkontaminasi dengan pikiran yang salah. Apapun yang tertulis dalam kitab harus kita sampaikan, mau mereka tersinggung atau tidak tersinggung, mau suka atau tidak suka. Inilah kenyataan syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah suatu perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu harus disampaikan, entah itu baik, entah itu getir, entah itu rasanya tidak enak, tetap ini adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Masih ada waktu berapa menit lagi? Masih ada 2 menit untuk menutup. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Masih ada waktu 2 menit. Betul. Monggo jika ada pertanyaan. Ada waktu 2 menit. Betul. Ke depan kita bahas masalah wabudu dunia, termasuk daripada ketaatan hati itu ketika kita benci kepada dunia. Wabudu dunia, apa sih budu kepada dunia? Benci kepada dunia, gak kedunian. Maknanya seperti itu. Nah, dunia ini apa sih? Apakah rumah? Apakah harta? Apakah mobil? Apakah emas yang jumlahnya sangat besar? Atau saldo yang jumlahnya sangat besar? Apakah itu dunia? Apakah itu yang dimaksud dunia? Bukan. Apa jawabannya? Nanti insyaallah minggu depan kita akan bahas ya. Insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa 'ala man wasidihim wa rasulina fil alamin kullu zaman wa 'ala man rahimahna bi jannati wa akhirati al-Fatihah.